Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Sore ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Crazy Rich Medan Indra Kents akhirnya memenuhi pemeriksaan polisi atas kasus dugaan penipuan trading binary option melalui platform Binomo. Indra Kents tiba sekira pukul 13.10 waktu Indonesia Barat di gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada hari ini, Kamis 24 Februari. Indra Kents terlihat juga mengenakan kemeja dan topi berwarna hitam. Untuk mengetahui bagaimana kondisi di Barreskrim Polri saat pemeriksaan Indra Kents, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com, ada Iqman Ibrahim yang akan melaporkannya. Silakan laporan Anda, Iqman. Memang tadi benar Crazy Rich Medan semua alias Indra Kents di pemeriksaan Barreskrim Polri atas statusnya sebagai saksi dalam dugaan penipuan berkedok trading binary option melalui platform Binomo. Memang berdasarkan pengamatan Tribun News tadi, Indra Kents tiba sekitar pukul 13.10 waktu Indonesia Barat di gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Indra Kents memang tadi terlihat memakai kemeja dan topi berwarna hitam. Indra Kents juga tadi tampak memakai masker berwarna putih dan ditemani oleh sejumlah kuasa hukumnya. Namun demikian, memang tadi Indra Kents tidak banyak meladeni pertanyaan awak media dan memilih langsung memasuki gedung Barreskrim Polri. Dia hanya menyampaikan ucapan terima kasih kepada awak media. Pemeriksaan kali ini memang merupakan pemanggilan kedua setelah Indra Kents sebelumnya mangkir. Sebelumnya Indra Kents mangkir karena alasan tengah berobat ke luar negeri. Sementara ini tadi Barreskrim Polri menyampaikan bahwa pihaknya bakal menentukan nasib Crazy Rich Medan seperti itu Indra Kents dalam dugaan kasus penipuan berkedok binary option pada sore ini gitu. Dalam kasus ini memang Indra Kents diduga telah melakukan dugaan tindak pidana judi online atau penyebaran berita bohong alias hoax melalui media elektronik. Selain itu juga Indra Kents juga diduga melakukan penipuan atau perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang. Adapun memang tadi Indra Kents juga diduga pernah menyatakan seperti itu melalui akun sosial medianya bahwa Binomo itu ilegal di Indonesia. Dan hasilnya memang banyak korban yang terberdaya dan ikut bergabung mengikuti aplikasi Binomo tersebut. Demikian Firda laporan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Iqman Ibrahim atas laporannya. Nanti akan kami tunggu kembali update terkini dari laporan mengenai kasus yang menjerat Indra Kents. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ketua Pelaksana atau Organizing Komite Formula E Ahmad Sahroni menghadiri jumpa pers site visit Formula E 2022 di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Rabu 23 Februari. Crazy Rich Tanjung Priok itu menyebut target pembangunan sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta memakan waktu selama 54 hari. Dia juga meminta penambahan pekerja kepada PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama untuk melaksanakan pembangunan sirkuit Formula E. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Yolanda Putri yang akan melaporkannya. Silakan laporan Anda, Yolanda. Ya baik Firda, terima kasih. Memang baru saja kemarin Ketua Pelaksana atau Organizing Komite Formula E yakni Ahmad Sahroni menghadiri jumpa pers site visit Formula E di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Crazy Rich Tanjung Priok itu memang menyebut bahwa telah menargetkan pembangunan sirkuit lokasi sirkuit ajang mobil listrik bertaraf internasional itu sekiranya selama 54 hari. Bahkan ia juga meminta penambahan pekerja kepada PT Jakon Manggala Pratama untuk melaksanakan pembangunan sirkuit Formula E. Sementara itu dirinya juga mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan sirkuit dengan percepatan waktu skema 7 hari dan dikerjakan dalam waktu 24 jam. Wakil Ketua Komisi 3 DPR itu juga berharap adanya dukungan dari semua pihak agar pembangunan sirkuit selesai sesuai target. Ia berharap dukungan progres sirkuit ini berjalan lancar dan sesuai waktu
yang ditargetkan, dan semoga Formula E juga bisa menjadi ajang hiburan internasional yang terbaik untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia, khususnya di Jakarta. Selain Syaroni, jumpa pers tersebut juga turut dihadiri Ananda Mikola selaku Organizing Committee Formula E Jakarta, Widya Manasto selaku Dirut Jakpro, dan Ari Wibowo selaku pihak PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama. Memang jika dilihat dari pantauan kemarin di lokasi, pembangunan sirkuit sudah mulai dilakukan sekiranya mencapai 28,50%, di mana truk-truk pengangkut bahan material untuk pembangunan proyek silih berganti memasuki kawasan pembangunan. Para pekerja dengan memakai alat pelindung diri atau APD juga terlihat sibuk mengerjakan pembangunan sirkuit Formula E. Nampak pula alat-alat berat seperti ekskavator sedang mengeruk tanah dan meratakan tanah, dan juga ada papan besi berwarna kuning bertuliskan hati-hati mobilitas alat berat terlihat di tengah-tengah area pembangunan. Begitu Firda, sekian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Warta Kota Live, Yolanda Putri atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Yolanda juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Pelaksana atau Organizing Komite Formula E Ahmad Saroni. Berikut liputannya untuk Anda. Kita persiapan di sini fokus dengan persiapan yang secara matang dengan kuat agar event ini berjalan dengan sesuai harapan kita semua tentunya. Dan mohon doa karena proses pembangunan terus berlangsung. Dan tahapan Pak Ari sebagai bos kontraktor di Formula ini adalah ini bentuk bahwa kita serius menyikapi apa yang menjadi event internasional dengan segala kekurangan untuk memperbaiki apa yang menjadi kebutuhan. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap koki muda bernama Vicky Firlana, 22 tahun, di TPU Kober, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Kamis 24 Februari. Dalam rekonstruksi kali ini, polisi menghadirkan 3 tersangka, yakni otak pembunuhan bernama Lelih Mawali, 38 tahun, serta 2 eksekutor berinisial MIL, 18 tahun, dan DR, 22 tahun. Rekonstruksi mengungkap bahwa ada fakta baru bahwa Lelih sempat memantau pergerakan korban dari atas makam. Lelih berjalan sekitar 50 meter untuk masuk ke gang yang berada di sebelah TPU Kober. Untuk mengetahui informasi bagaimana pelaksanaan rekonstruksi dari kasus pembunuhan Chef di Jakarta ini, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jakarta, ada Anas Furqan Hakim yang akan melaporkannya. Silakan laporan Anda, Anas. Ya, baik, sudah rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap koki muda bernama Vicky Firlana berlangsung selama sekitar 2,5 jam yang dimulai sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplani. Ketiga tersangka dihadirkan ke tempat kejadian perkara, yaitu di TPU Kober, Ulu Jami. Dalam rekonstruksi ini terungkap sejumlah fakta baru, di antaranya yaitu ketika ketiga tersangka memantau pergerakan korban selama 2 jam di tempat kejadian perkara. 2 eksekutor berinisial MYL dan DR masuk melalui gerbang utama, sementara itu otak pelaku pembunuhan yaitu Lelih Mawali masuk ke area TPU melalui gang kecil yang di portal. Kemudian ia masuk melalui celah-celah portal tersebut, yang kemudian ia duduk di salah satu makam dan untuk selanjutnya menghubungi salah satu eksekutor bayarannya. Telepon kepada eksekutor itu merupakan kode agar eksekutor tersebut bergerak untuk mencegat korban yang melintas, yang baru saja pulang dari kediaman pacarnya, yaitu Hilda Nurlangi. Selain itu, fakta berikutnya adalah korban ternyata sempat memberikan perlawanan kepada 2 eksekutor, tepatnya ketika ia baru saja ditusuk menggunakan gunting sebanyak 2 kali di bagian ulu hati dan perutnya. Namun belum sempat memberikan banyak perlawanan, salah satu eksekutor yakni inisial DR langsung
mencekik korban hingga meninggal dunia. Di sisi lain, pacar korban yaitu Hilda turut menyaksikan satu persatu adegan rekonstruksi ini. Hilda juga dilibatkan dalam rekonstruksi di adegan terakhir, yaitu ketika ia melewati TKP dan memastikan bahwa jenazah yang tergeletak merupakan kekasihnya. Sebelumnya polisi membeberkan sejumlah argumen bahwa Hilda dan Lely memiliki hubungan spesial atau pasangan sesama jenis, namun hal itu dibantah oleh Hilda yang mengaku hanya berteman dekat dengan Lely. Begitu, Hilda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunjakarta.com, Anas Furqan Hakim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Usulan segera diterapkan peniadaan masa karantina bagi wisatawan mancanegara ke Bali dan perubahan e-visa menjadi visa on arrival disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster pada Menparekraf Sandiaga Uno dalam pertemuan di Rumah Jabatan di Denpasar pada Rabu 23 Februari. Sandi mengatakan permintaan Gubernur Koster dan ia menyepakati akan sama-sama didorong adalah visa on arrival. Sementara itu, terkait modus praktik mafia e-visa, Sandiaga Uno mengungkapkan salah satu yang menjadi temuan adalah beberapa kelakuan oleh agen perjalanan yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Bali, ada Zainal Nur Arifin yang akan melaporkannya. Silakan laporan Anda, Zainal. Ya, terima kasih rekan Firda di studio, di mana Menparekraf Sandiaga Uno malam tadi atau kemarin malam itu melakukan pertemuan dengan Gubernur Bali di Rumah Jabatan Gubernur Bali Wayan Koster, di mana Menparekraf didampingi oleh Menparekraf Wayan Giri Atgani, kemudian Deputi Pemasaran Yani Saya, Deputi dan Kebijakan Strategis Kurleni Ukar. Pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup dan berlangsung kurang lebih sekitar 1 jam, dan selesai pertemuan dilanjutkan dengan makan malam bersama di rumah gubernur tersebut. Nah, dari hasil pertemuan sekitar 1 jam tersebut didapatkan 2 solusi atau 2 hasil yang disepakati akan didorong ke pemerintah pusat, yaitu perubahan dari e-visa menjadi visa on arrival dan ditiadakannya karantina bagi wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali. Namun keputusan atau 2 solusi tersebut masih akan dievaluasi dan masih akan dilihat dan belum diputuskan secara langsung saat itu. Dan Gubernur Bali Wayan Koster sendiri menyampaikan beberapa alasan yang disampaikan bahwa peniadaan karantina tersebut karena melihat perkembangan kasus COVID-19 di Bali mulai stabil kembali di angka 700 hingga 900 per hari. Pertambahan kasus barunya kemudian akan dievaluasi dalam 1 minggu ini, dan alasan selanjutnya yaitu dari sekitar 150 penumpang per hari yang dibawa Singapore Airlines masuk ke Bali tersebut, hanya 1 sampai 2 orang yang hasil PCR tesnya positif, dan maka dari itu pihaknya atau Gubernur Bali menyarankan kepada pemerintah pusat melalui Menparekraf sendiri untuk meniadakan masa karantina bagi wisatawan mancanegara. Sementara untuk mafia karantina sendiri, Kemenparekraf sudah berkoordinasi dengan pihak BNPB dan Satgas COVID-19 dan akan melakukan joint statement untuk melakukan evaluasi mengenai karantina, dan pihaknya juga akan melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai karantina itu sendiri. Dan saat ini kurang lebih untuk hotel karantina yang menjadi program warm up vacation dari Kemenparekraf sendiri, kurang lebih ada 20 hotel yang tersebar di Nusa Dua, Sanur, dan Ubud. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bali, Zainal Nur Arifin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribunal, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Permintaan Pak Gubernur dan saya sepakat akan kita
sama-sama untuk dorong adalah visa on arrival. Jadi kita kembali lagi, walaupun tentunya kita pastikan penanganan pandemi diprioritaskan, tapi berdasarkan masukan dari para pelaku pariwisata bahwa visa on arrival ini yang betul-betul diharapkan bisa kembali dihadirkan sebagai bagian daripada pembukaan Bali kembali. Kami sudah menindaklanjuti dan salah satu yang menjadi temuan adalah beberapa kelakuan oleh agent yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, dan ini sudah kita berkoordinasi dengan pihak yang berwajib dan kita akan tentunya membina, memberi teguran. Tapi seandainya akan berlanjut, kita tidak akan tolerir kalau ini akan mencoreng pariwisata kita. Dan kita harapkan semua pelaku industri pariwisata untuk mematuhi bagaimana kita membuka kembali Bali ini dan mengedepankan keramah tamahan kita. Jadi kita juga harus perbaiki regulasinya, karena salah satu yang menjadi bottleneck penghambat itu adalah regulasi, dan dari segi biaya maupun juga jumlah waktu yang harus dilalui untuk mendapatkan e-visa tersebut. Jadi ini yang harus kita perbaiki ke depan. Hal yang kami diskusikan dengan Bapak Menteri yang sempat dibahas dalam rapor yang diterima oleh Bapak Menko Maritim, pertama adalah awal Maret kalau bisa sudah tanpa karantina. Yang kedua adalah visa on arrival. Mengapa kami mengusulkan karantina 0? Karena data yang ada polanya sekarang sudah kondusif, memungkinkan untuk diberlakukan. Tinggal melihat perkembangan dalam 1 minggu ke depan ini. Kalau bisa stabil, konsisten penurunannya sampai titik yang stabil, saya kira itu sudah kondusif. Yang kedua adalah dari penumpang yang ada melalui penerbangan Garuda maupun juga Singapore Airlines, itu dari 150-an penumpang yang positif cuma 1, yang lain negatif. Jadi kalau datanya begitu kan kasihan, orang sudah negatif itu harus dikarantina 3 hari. Jadi ini pertimbangannya. Nah, tentu ini memerlukan persetujuan dari pemerintah pusat, dan kami Bapak Menteri sama-sama sepakat untuk mendorong ke depan untuk percepatan pemulihan pariwisata Bali dan perekonomian Bali adalah kedatangan wisatawan mancanegara ini tanpa karantina dan menerapkan visa on arrival. Itu aja. Kalau perbaikan yang lain, arahan dari Pak Menteri tadi sudah kami catat mengenai tata kelola kedatangan para wisatawan mancanegara sampai ke hotel, terkait dengan transportasi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kedatangan wisatawan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung pada Kamis 24 Februari. Satu agenda diantaranya Menteri Perdagangan Lutfi melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Pasir Gintung, Kota Bandar Lampung. Lutfi mengecek kondisi stok minyak goreng dan komoditas lainnya. Ia meminta pedagang menjual minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Bayu Saputra di sana. Silakan laporan Anda, Bayu. Oke, selamat siang Tribuners dan Firda. Terima kasih bahwasannya pada hari ini Bapak Lutfi selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengunjungi Provinsi Lampung, yakni di Pasar Pasir Gintung di Bandar Lampung. Kedatangan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Bapak Lutfi ini untuk mengecek ketersediaan minyak goreng yang ada di Provinsi Lampung. Dan selain itu juga komoditas lainnya yang diperiksa oleh yang
diperiksa dan disidak oleh Bapak Menteri tersebut. Pada kesempatan itu, Bapak Lutfi menyampaikan bahwasannya kepada masyarakat atau para pedagang untuk menjual minyak goreng dengan harga eceran tertinggi. Karena saat ini kita ketahui bahwasannya bukan saja di Bandar Lampung, tapi seluruh Indonesia mengalami keterlangkaan minyak goreng. Dan oleh karena itu, dia meminta kepada para produsen untuk memenuhi pasokan untuk Provinsi Lampung. Menteri Perdagangan Bapak Lutfi akan mendistribusikan sebanyak 18 juta liter minyak goreng per bulannya untuk Lampung. Hal tersebut disampaikannya karena sudah melihat langsung secara langsung kepada masyarakat dan kepada pedagang yang membutuhkan minyak goreng tersebut. Saat ini di Provinsi Lampung masih terjadi antrian-antrian yang cukup panjang di gerai-gerai minimarket. Dan disampaikan juga oleh Gubernur Arin Al-Junaidi, Gubernur Lampung, bahwasannya sangat mengapresiasi dengan langkah-langkah dari Kementerian Perdagangan yang dihadiri langsung oleh Menteri Perdagangan Bapak Lutfi ke Lampung, bahwasannya untuk mengecek dan mengatasi permasalahan minyak goreng di Lampung ini. Seperti itu rekan Firda. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Bayu Saputra atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Bayu juga sudah menghimpun keterangan dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Berikut liputannya untuk Anda. Sebenarnya minyaknya tidak banyak ya Bu Kadis ya sebenarnya. Jadi sekarang saya lagi memastikan distribusi ini untuk kilat sampai di pasar supaya bisa jalan dan bisa memenuhi kebutuhan di Lampung, bukan hanya di bandar tetapi juga di seluruh kabupaten kota di Lampung. Saya akan rapat dengan Ibu Kadis dan Pak Gubernur untuk memastikan Lampung segera masukkan CPO-nya ke dalam ke pabrik itu supaya bisa jalan. Berapa banyak Pak? Ya, sekarang tergantung kebutuhannya. Tapi kebutuhan Lampung itu untuk seluruh Lampung itu 600.000 liter sehari. Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya bukan hal yang besar. Kalau 600.000 liter itu kan berarti kira-kira berapa? 1,8 juta ya, 18 juta liter per bulan gitu kan ya. Itu sebenarnya jumlah yang tidak terlalu besar. Jadi kita akan selesaikan masalahnya pada pagi hari ini supaya Naiknya harga kacang kedelai membuat sejumlah pedagang tahu dan tempe di Bogor tidak beroperasi. Pedagang tahu dan tempe sulit ditemui di Pasar Tradisional Merdeka, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Parung Jambu, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Seorang pedagang sayur bernama Saipudin, 34 tahun, mengatakan sudah 3 hari tidak ada pedagang tahu dan tempe di lokasi tersebut. Padahal biasanya pedagang tahu dan tempe tersebar di pelosok pasar mulai pukul 6 pagi. Untuk mengetahui bagaimana kondisi pasar saat ini di Bogor, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Bogor, ada Renaldi. Silakan laporan Anda, Renaldi. Ya, baik Firda, selamat sore. Jadi yang saya pantau kemarin di Pasar Tradisional Merdeka, yang tepatnya berada di Kecamatan Bogor Tengah, Jawa Barat, kemarin itu memang terlihat sepi. Jadi ada belasan kios milik pedagang tahu ataupun tempe dan juga oncom di situ memang tidak beroperasi. Jadi menurut pedagang dari pasar tersebut itu tidak beroperasinya mereka menjadi pengunjung menjadi sepi. Jadi setiap harinya biasanya tempe dan tahu itu diturunkan di pasar tersebut pada pukul 6 pagi. Tetapi sudah 3 hari yang terhitung hingga hari Rabu kemarin, tepatnya tanggal 21, itu tidak ada tempe dan tahu dan juga oncom. Jadi untuk pedagang tersebut itu dikeluhkan selain dari tahu, tempe ataupun oncom di pasar tersebut itu kelangkaan minyak juga dikeluhkan di pasar tersebut. Jadi untuk saat ini tadi saya sempat ke Pasar Tradisional Merdeka, masih dalam keadaan sepi. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bogor, Renaldi, atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Bupati Pelalawan Zukri melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke toko retail dan swalayan di Kota Pangkalan Kerinci pada Rabu 23 Februari terkait kelangkaan minyak goreng yang terjadi dalam 2 pekan terakhir. Masyarakat Pelalawan, khususnya Pangkalan Kerinci, mengeluhkan minyak goreng yang sulit ditemukan dan tidak dijual di toko-toko besar maupun toko kecil. Alhasil, warga terkendala untuk memasak kebutuhan makanan. Terlebih lagi, para pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang membutuhkan minyak goreng setiap hari untuk keberlangsungan usahanya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Yohanes Tanjung di sana. Silakan laporan Anda, Yohanes. Baik, terima kasih rekan Firda dan selamat sore bagi Tribuners dimanapun Anda berada. Memang di Kabupaten Pelalawan sendiri, khususnya di Kota Pangkalan Kerinci yang merupakan ibu kota, terjadi kelangkaan minyak goreng bahkan sejak 1 bulan yang lalu. Namun semakin terasa dalam 2 pekan ini. Bahkan minyak goreng sulit ditemukan di toko-toko retail, di pasar, bahkan di swalayan. Bahkan masyarakat ingin membeli dengan harga yang dulunya memang sudah naik, namun stok tetap tidak ada. Jangankan hanya yang minyak goreng yang bersubsidi. Alhasil laporan itu disampaikan kepada Pemkab Pelalawan, langsung ke Bupati Pelalawan, kemudian Pemkab Pelalawan melakukan inspeksi mendadak atau sidak yang dipimpin langsung oleh Bupati Pelalawan, Haji Zukri, pada hari Rabu kemarin. Beberapa toko retail didatangi untuk melihat ketersediaan minyak goreng dan langsung mengecek ke gudang masing-masing. Seperti yang dicek di Swalayan Mandiri, yang merupakan salah satu swalayan terbesar di Kota Pangkalan Kerinci yang terletak di Jalan Lintas Timur. Pada sidak itu, Bupati Pelalawan melihat memang minyak goreng kosong pada rak-rak yang disediakan oleh swalayan. Namun tidak percaya begitu saja, Bupati Pelalawan beserta rombongan mendatangi gudang swalayan yang ada di samping bangunan. Ternyata ada 80 kotak minyak goreng yang ditumpuk oleh pemilik swalayan di dalam gudang dengan alasan mereka bahwasanya stok minyak goreng itu akan dikirimkan ke swalayan cabang mereka yang berada di Kecamatan Pangkalan Kuras yang merupakan tetangga daripada Kecamatan Pangkalan Kerinci. Namun Bupati Pelalawan tidak begitu percaya dan langsung memerintahkan pemilik swalayan atau pengelola maupun manajer swalayan mandiri untuk segera membuka minyak goreng dalam karton dan langsung membuka penjualan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan bahkan masyarakat juga sudah mengantri di swalayan tersebut. Selain itu, Bupati Pelalawan Haji Zukri juga menemukan tumpukan minyak goreng di pusat perbelanjaan Ramayana di Kota Pangkalan Kerinci yang tidak jauh jaraknya dari swalayan mandiri tersebut. Di sini di Ramayana tersebut ada beberapa belasan karton minyak goreng yang bersubsidi juga ditumpuk. Manajer beralasan bahwasanya minyak goreng itu dikeluarkan setiap hari dengan jumlah terbatas. Namun Bupati Zukri tetap memerintahkan untuk segera membuka penjualan dan segera memberikan minyak goreng itu untuk dibeli oleh masyarakat, tentu dengan harga 14.000 per liter sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Beberapa pergudangan juga didatangi oleh Bupati Zukri dan rombongan, namun di pergudangan sembako tersebut tidak ditemukan minyak goreng yang ditumpuk ataupun disimpan oleh pihak gudang. Berkat temuan ini, Bupati Pelalawan hanya memberikan peringatan kepada pemilik swalayan ataupun toko retail besar agar tidak menumpuk atau menyimpan stok-stok minyak goreng, karena memang masyarakat sangat membutuhkan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah. Namun jika kedapatan sekali lagi, tentu Bupati Pelalawan menegaskan akan memberikan sanksi, bahkan mencabut izin maupun menyegel dari swalayan tersebut. Demikian rekan Firda, laporan kami dari Pelalawan bersama saya Yohanes Tanjung, jurnalis Tribun Pekanbaru yang berada di Kabupaten Pelalawan. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru Yohanes Tanjung atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Yohanes juga sudah menghimpun keterangan dari Bupati Pelalawan Zukri. Berikut liputannya untuk Anda. Ada stok, walaupun tidak banyak, 80 kota, tapi kan nggak dipajang. Posisinya di sini kosong sebenarnya kan. Kemudian ditemukan, walaupun jumlah tidak banyak, tapi kan bisa bantu masyarakat juga. Dia punya stok, tapi nggak dipajang. Alasannya mau dikirim ke tempat lain. Betul. Nggak boleh. Kalau tempatnya di sini harus dipajang di sini. Kalaupun mau dia kirim kan mesti udah kirim, apalagi barangnya udah masuk dari kemarin, nggak boleh di stok. Jadi perintah kita dipajang langsung Pak? Harus dipajang kan,
Masyarakat mau beli minyak goreng susah. Betul. Bu, cari minyak goreng juga. Hah? Nanti ada. Nah, nanti ini ada di bawah mobil. Nah, ini banyak nih. Ini banyak stok. 2 lapis, Bro. Oh. Masih banyak stok kamu nih. Ini masih banyak nih. Bisa ratusan kotak nih. Kan bisa bantu masyarakat. Kenapa kamu tahan-tahan? Nggak ada, Pak, tahan-tahan. Hah? Kenapa kamu tahan, kamu jual? Iya, Pak. Minyak goreng di beberapa pasar di Kabupaten Maros ternyata masih dijual di atas harga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tak hanya itu, kini minyak goreng sudah sulit ditemukan atau langka, baik di pasar tradisional maupun retail modern. Salah seorang warga Maros bernama Hadijah mengatakan saat ini harga minyak di Pasar Tramo Maros mencapai Rp20.000 per liternya. Ia pun menyebutkan seiring dengan naiknya harga minyak goreng pun kian sulit untuk didapatkan. Untuk mengetahui bagaimana saat ini kondisi di Kabupaten Maros sendiri terkait minyak goreng di sana, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Timur, ada Nurul Hidayah yang akan melaporkannya. Silakan Nurul, laporan Anda. Baik Firda, selamat sore Tribuners. Hari ini saya akan melaporkan mengenai minyak yang di Kabupaten Maros yang kini kian langka. Hanya itu minyak goreng di pasar tradisional Maros pun masih dijual di atas harga rata-rata yang ditetapkan oleh pemerintah yakni Rp14.000. Diketahui harga di pasaran itu mencapai Rp17.000 hingga Rp20.000 per liternya. Seiring dengan harganya yang naik, Tribuners, minyak goreng di Kabupaten Maros ini pun kian sulit ditemui meski ditemui dan juga baik itu di pasar tradisional maupun di retail modern. Bahkan jika ada yang restock di retail modern itu akan langsung habis diserbu oleh masyarakat dan untuk mendapatkannya pun harus mengantri cukup lama Tribuners. Sementara di pasar tradisional itu kemarin ada kejadian di mana distributor menarik stok-stok lama dan menjanjikan kepada para pedagang akan mengembalikan stok tersebut dengan harga yang baru, namun hingga saat ini Tribuners, stok baru dengan harga baru tersebut pun belum ada kabarnya seperti itu Tribuners. Sementara pemerintah Kabupaten Maros itu saat ini kesulitan untuk mengontrol harga karena memang tidak mendapatkan informasi mengenai jatah pasti terkait minyak goreng di Kabupaten Maros seperti itu. Tak sampai di situ Tribuners, pemerintah Kabupaten Maros juga tidak mendapatkan informasi mengenai di mana saja letak distributor minyak yang ada di Kabupaten Maros sehingga untuk controlling, maksud saya strategi atau kebijakan untuk controlling harga di Kabupaten Maros pun itu cukup kesulitan Tribuners dan saat ini masyarakat pun kian sulit untuk mendapatkan minyak dan mengeluhkan hal tersebut. Mereka mengatakan bahwa lebih baik harganya mahal namun tidak langka daripada murah namun langka seperti itu Tribuners. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur Nurul Hidayah atas laporannya mengenai harga minyak goreng di Maros saat ini. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Maros, Towadeng. Berikut liputannya untuk Anda. Daerah yang bukan termasuk penghasil atau tempat produksi penghasil kedelai. Untuk memang sektor pertanian tidak termasuk dalam area produksi, sehingga bahan baku itu didapatkan dari luar. Adapun sekarang isu tentang kenaikan tempe dan tahu, memang di Kabupaten Maros ada beberapa pengrajin tahu dan tempe, tetapi itu mengambil bahan baku dari luar. Sampai hari ini, tadi pagi, anggota kami yang melakukan pemantauan di lapangan di beberapa pasar, harga tahu sampai hari ini belum naik. Tapi memang indikasi untuk kenaikan itu ada karena menurut sumber informasi bahwa mereka sudah mendapatkan harga bahan bakunya itu sudah di atas rata-rata. Tapi untuk per hari ini masih harga 10.000. Mudah-mudahan segera ada langkah-langkah pemerintah terkhusus untuk daerah-daerah produksi kedelai untuk bisa mensuplai supaya harga tetap bisa stabil. Untuk sampai hari ini, menurut pemantauan kami, sampai hari ini belum mempengaruhi harga, masih tetap di harga 10.000. Tapi bisa diprediksi bahwa di beberapa hari ke depan, ketika harga bahan bakunya masih tetap
tinggi, secara otomatis pasti para pengrajin tahu ini akan menyesuaikan dengan. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Fakta baru terungkap dari kasus pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Tebo. Sebelumnya korban P, 16 tahun yang masih di bawah umur ini dicabuli kakek dan ayah tirinya. Kakek dan ayah tiri korban saat ini sudah ditahan di Polres Tebo. Terungkap P ternyata dicabuli oleh kekasihnya juga berinisial LS, 24 tahun. Dalam pengakuannya ke polisi, LS mencabuli pacarnya sebanyak 9 kali. Bahkan saat ini P tengah mengandung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Sobianto di sana. Silakan laporan Anda, Sobianto. Oke, terima kasih Firda. Selamat sore Tribuners, dimanapun Anda berada. Dapat saya sampaikan, LS usia 24 tahun sudah mengakui telah bersetubuh dengan P 16 tahun sebanyak 9 kali. Dan LS juga mengatakan pada saat ingin melakukan persetubuhan, tidak ada pemaksaan ke P dan juga tidak ada pujuk rayu. LS mengakui pada saat melakukan persetubuhan dirinya menjanjikan untuk menikah dengan P. Pada saat melakukan persetubuhan ada beberapa tempat yang dikunjungi, diantaranya di dekat sungai, di kebun sawit, di dekat rumah P dan di rumah LS sendiri. Persetubuhan dilakukan pada saat malam hari di kebun sawit. Pada saat itu LS dan P sudah berjanji dan akan bertemu. Selanjutnya pada saat melakukan persetubuhan itu beralas kardus bekas orang bekerja. Kemudian LS sempat pergi ke Jawa untuk bekerja, namun dirinya tidak mengetahui kalau P itu sudah hamil. Pada saat itu, LS mengaku pernah lost kontak karena P dan LS tidak mempunyai HP. Dan LS baru mengakui P hamil ketika LS pulang ke kampung halaman. Dan LS meyakini bahwa anak yang dalam kandungan P itu memang benar hasil perbuatannya. Kasat Reskrim Polres Tebo AKP Reska Anugras mengatakan
sampai saat ini ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kakek korban, kakek P, ayah tiri P, dan pacar P. Nah, atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 8 ayat 1, ayat 2, ayat 3 junto pasal 76B atau pasal 82 ayat 1, ayat 2 junto 76E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2017. Selanjutnya, nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Pelaku diancam kurungan 15 tahun penjara. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi, Sopianto, atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Sopian juga sudah menghimpun keterangan dari ALS, seorang pelaku, dan juga Kasat Reskrim Polres Tebo, AKP Reska Anugras. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, kita awalnya melakukan pemanggilan yang merupakan pacar dari korban ini. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Itu adalah pemeriksaan bahwa yang bersangkutan mengakui melakukan perbuatan sebanyak 5 kali terhadap si korban, yang itu dilakukan di kebun sawit. Kemudian hasil pemeriksaan itu kita gelarkan. Dari hasil pemeriksaan kita tempatkan dia sebagai tersangka, kemudian kita juga sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan. Inisial pacarnya P ini apa? Inisialnya adalah LS. 20 tahun. Alamatnya Desa Kelapa. Untuk ini Bang, LS ini calon suaminya Bang, atau seperti apa Bang? Kan ini kan mau menikah kan? Ya, memang benar yang bersangkutan pernah menjalin hubungan asmara, dan proses terjadinya perbuatan persetubuhan itu pun dari saudara LS ini juga pernah menjanjikan kepada korban bahwa apabila perbuatan ini terjadi dia akan tetap bersedia bertanggung jawab. Oh, dan ini yang akan dinikahi sama IP itu? Menurut dari keterangan korban dan dari terlapor juga memang benar. 7 bulan. 7 bulan ya. Oh, sudah melakukan nih? Iya. Habis itu kok pergi ke 7 bulan? Iya. 7 bulan. Kau tahu jalangan dulu? Belum Pak, tahu kan los pantai. Terus baru tahu sekarang hamil. Baru tahu sekarang? Iya. Pas kau balik dari Jawa, kau baru tahu dia hamil? Karena los pantai Pak. Kau ada dia ada THP? Iya. Kau ada THP? Iya. Tahu dia hamil tuh baru pas dia nak perisokan atau gimana tuh? Ya baru tahu kemarin lah Pak. Jadi kau yakin itu tuh anak kau? Yakin. Yakin? Yakin. Ke alas kardus Pak. Kardus? Iya. Kardusnya kamu bawa dari rumah? Nah, bekas orang kerja. Di perusahaan atau di tempat? PT. PT Pak, perusahaan. Di PT mana? PT Satgas Kusma Usaha. Siang atau malam? Malam. Malam di kebun sawit, itu benar? Iya Pak, malam. Penjemput di rumahnya? Janjian Pak. Janjian? Agak modalnya dari kebun sawit. Warga Kota Palembang dihebohkan dengan video pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang diduga debt collector. Belakangan diketahui korban aksi pengeroyokan tersebut adalah seorang anggota kepolisian yang bertugas di Polres Pali. Korban saat ini sudah membuat laporan di SPKT Polda Sumsel. Sebelumnya juga sejumlah orang yang mengatasnamakan perusahaan tempat debt collector tersebut telah mendapat yanduan dari Bid Propam Sumsel dan juga berencana membuat laporan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Sinta yang akan melaporkannya secara lengkap. Silakan laporan Ada, Sinta. Baik, Firda, terima kasih sebelumnya. Dapat kami laporkan Tribuners bahwa memang beberapa hari lalu masyarakat Kota Palembang dihebohkan dengan viralnya sebuah video aksi pengeroyokan yang terjadi di sebuah pelataran mal, di mana belakangan diketahui bahwa korban dari pengeroyokan itu adalah seorang anggota kepolisian berpangkat Bribtu yang bertugas di Polres Pali. Sedangkan untuk pelaku penganiayaan itu sendiri diduga merupakan oknum debt collector. Dan berdasarkan dari hasil penelusuran kami diketahui bahwa
korban itu sendiri bernama Bribtu Rehen, dan kepada tribun.sumsel.com dia mengaku bahwa aksi pengeroyokan itu dilakukan dengan dasar yang dia sendiri tidak diketahui, di mana berdasarkan pengakuan dari korban bahwa dari oknum debt collector itu sendiri sengaja mendatangi dia ketika berada di mall dan langsung berusaha menarik kunci mobil, di mana Bribtu Rehen sendiri mengaku bahwa mobil tersebut bukan miliknya, melainkan mobil temannya yang dia pinjam karena mobil dari polisi itu sendiri sedang rusak. Jadi sengaja meminjam mobil dari rekannya untuk dibawa kemudian ke mall. Namun pada saat di mall, korban sendiri langsung didatangi oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan dari sebuah perusahaan dan langsung mengambil kunci mobil tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, sehingga memang terjadi keributan sebagaimana video yang viral saat ini. Jadi kembali lagi dari korban sendiri mengaku bahwa dia tidak mengetahui apa-apa, namun mengalami luka akibat pengeroyokan tersebut, Tribuners. Jadi atas perbuatan itu, atas penganiayaan yang dialami, korban sendiri sudah membuat laporan ke SPKT Polda Sumsel atas pasal 170 atau tindak pengeroyokan. Dan dapat kami laporkan juga, sebelum korban mendatangi Polda Sumsel, tepatnya pada Selasa malam, pada Selasa siangnya itu, dari perwakilan yang mengatasnamakan dari pihak debt collector sendiri juga sudah mendatangi Bid Propam Polda Sumsel, di mana dari keterangan mereka sebelumnya mereka juga hendak melaporkan dari oknum polisi yang dia sebut itu sudah berpindah tangan mobil tersebut, begitu Tribuners. Jadi namun memang laporan itu tidak dilakukan karena mereka merasa ada berkas yang kurang. Jadi laporan ke Bid Propam Polda Sumsel itu tidak dilakukan, seperti itu. Dan sebelumnya juga kami sudah mewawancarai Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriyadi, di mana beliau mengatakan bahwa kasus ini saat ini masih dalam penanganan kepolisian, di mana masih dicari tahu lagi lebih lanjut seperti apa dan apa sebenarnya dasar dari tindak pengeroyokan itu. Bila memang ada unsur kesalahan dari anggota kepolisian, maka akan ditindak oleh Propam Polda Sumsel sebagaimana komitmen dari Bapak Kapolda Sumsel sendiri, Irjen Pol Tony Harmanto, di mana beliau sudah berkomitmen untuk menindak tegas siapapun anggotanya yang melakukan kesalahan. Namun jikalau memang ditemukan adanya unsur kesalahan dari pihak debt collector sendiri, akan ada tindakan tegas lebih lanjut seperti itu yang akan dilakukan. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel, Sinta, atas laporannya. Dan tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriyadi. Berikut liputannya untuk Anda. Memang terjadi kesalahan oleh oknum anggota, ya akan kita lihat. Kalau memang ada kesalahan, kekeliruan, akan kita proses sesuai aturan berlaku. Kita akan lihat perkembangan nanti. Kalau apa penyebab daripada masyarakat melakukan pengeroyokan, kan harus dicek juga, harus dilihat juga. Kalau memang ternyata terjadi kesalahan oleh yang bersangkutan, ya dia kan bertanggung jawab. Tapi kalau memang ada penghasutan dan lain sebagainya, ya bisa diproses. Kan ada namanya kan pasal 170, pasal pengeroyokan. Jadi kita lihat kasuistisnya. Kota bahwa sudah jelas bahwa yang punya kewenangan menarik adalah pihak dari leasing sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Jadi ada namanya jaminan fidusia. Jadi pemilik kendaraan juga masih punya hak yang sama. Jadi setelah melalui putusan pengadilan baru bisa ditarik oleh yang bersangkutan. Kalau dulu kan banyak memanfaatkan tenaga kepolisian dan kolektor untuk menarik kendaraan. Sekarang tidak bisa lagi karena sudah ada aturannya. Ya. Nanti kita lihat prosesnya, apakah memang terpenuhi nggak unsurnya. Kalau tidak terpenuhi, ya akan kita hentikan. Tapi kalau terpenuhi, kita proses. Karena kan anggota kan punya hak yang sama dia. Tim dari BPOM Tarakan melaksanakan operasi di Tanjung Selor untuk memantau produk pangan yang tidak memiliki izin edar atau pangan ilegal. Operasi tersebut juga diikuti oleh instansi lainnya seperti Polda Kaltara, Disperindakob Kaltara, dan Disperindakob Bulungan. Menurut Koordinator Penindakan BPOM Tarakan, Agus Wahyudi, berdasarkan operasi di beberapa toko di Tanjung Selor, masih ditemukan pelaku usaha yang menjual produk pangan tetapi belum memiliki izin edar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Maulana Ilhami Faudi yang akan melaporkannya secara lengkap. Silakan laporan Anda, Faudi. Terima kasih rekan Firda. Baik Tribuners, tadi pagi tim dari BPOM Tarakan, lalu Polda Kaltara dan juga Disperindakob Kaltara dan Bulungan melakukan operasi untuk pengawasan terkait produk pangan, khususnya yang belum memiliki izin edar atau pangan ilegal.
Dan setelah melakukan operasi di sejumlah toko di Tanjung Selor, pihak dari BPOM Tarakan menemukan masih ada beberapa toko yang menjual produk pangan ilegal yang didatangkan dari Malaysia. Seperti halnya ada minuman kemasan, lalu ada juga makanan ringan, dan juga ditemukan beberapa daging sosis yang belum memiliki izin edar. Barang-barang tersebut kemudian dimusnahkan dengan cara dirusak kemasannya oleh pihak BPOM Tarakan. Dan dari pemilik toko diketahui bahwa barang didatangkan dari kota dan juga dari kota di perbatasan Indonesia Malaysia, tepatnya di wilayah Pulau Sebatik di Nunukan. Sehingga memang dengan kondisi geografis Kaltara yang berada di wilayah perbatasan, barang-barang impor dari Malaysia yang belum memiliki izin edar ini masih rentan untuk masuk di wilayah Kaltara. Dan pihak BPOM Tarakan sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya barang-barang tersebut bukan tidak boleh dijual di wilayah Indonesia, namun harus memiliki izin terlebih dahulu, sehingga pihaknya pun menyerahkan kepada Disperindakop Kaltara maupun Bulungan agar para pelaku usaha ini dapat mengurus izin, baik itu izin usaha ataupun izin edar, sehingga produk-produk dari luar negeri seperti dari Malaysia tersebut dapat dijualbelikan di wilayah Kaltara. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara Maulana Ilhami Faudi atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Faudi juga sudah menghimpun keterangan dari Koordinator Penindakan BPOM Tarakan, Agus Wahyudi. Berikut liputannya untuk Anda. Badan POM bersama Polda Kaltara dan juga Disperindak Provinsi Kaltara dan Disperindak Kabupaten Bulungan, itu tujuannya khususnya ke pangan, utamanya pangan ilegal yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM. Dan kita sudah memeriksa 2 sarana yang berada di Bulungan ini, di Tanjung Selor, dan temuan yang kita dapatkan masih ada produk pangan tanpa izin edar atau produk ilegal. Produk ini tadi kita sudah musnahkan bersama-sama, dimusnahkan oleh pemilik dan disaksikan oleh petugas. Ya, harapan kita ke depan, kita juga adalah instansi yang sekaligus pembina dan juga pengawas. Jadi kita mengedepankan pembinaan kepada pelaku usaha. Dan tadi teman-teman dari Polda, teman-teman dari Disperindak, dan juga dari Badan POM telah memberikan pembinaan ke pelaku usaha untuk bagaimana mengurus. Pertama adalah izin usahanya. Izin usahanya harus legal. Kemudian produk-produk yang dijual, yang diedarkan itu harus memiliki izin edar. Baik itu dari Badan POM maupun dari. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian satu korban bernama Siti Aminah yang dilaporkan tenggelam menggunakan perahu fiber di Muara Migiwia, Kampung Kokonau, Distrik Mimika Barat, Mimika, Papua. Sebelumnya pasangan suami istri bernama Mansur dan Siti Aminah dilaporkan tenggelam di Muara Migiwia pada Senin 21 Februari lalu. Saat ini jasad korban bernama Mansur sudah ditemukan dan dievakuasi. Sementara istri Mansur, Siti Aminah, belum juga ditemukan. Informasi lebih lengkapnya mengenai update bagaimana proses evakuasi dan juga proses pencarian dari korban Siti Aminah, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Papua, ada Marcelinus Labulela di sana. Silakan laporan Anda, Marcel. Selamat malam rekan Firda dan Tribuners. Halo, silakan laporan Anda, Marcel. Ya, baik, Tribuners dan rekan Firda, dapat saya informasikan dari Timika bahwa terkait pencarian korban sudah dilakukan selama 3 hari. Adapun kronologis kejadian pada saat korban pasangan suami istri ini atas nama Mansur dan Siti Aminah berlayar dari Timika menuju ke salah satu distrik yang ada di Kabupaten Timika, yaitu distrik Amar, tepatnya di Kampung Upayang. Namun dalam perjalanan kedua korban serta motoris yang bersama mereka tiba-tiba dihantam ombak besar di sekitaran Muara Migiwia di dekat Kampung Kokonau, Distrik Mimika Barat. Adapun hingga saat ini sejak pencarian dilakukan 2 hari belakangan, kemarin siang korban bernama Mansur
yaitu istri dari Siti Aminah, suami dari istri Siti Aminah sudah ditemukan. Namun hingga saat ini tim SAR terus melakukan pencarian terhadap korban lainnya bernama Siti Aminah. Hingga pada hari ini belum juga ditemukan. Namun dari sisi lain memang cuaca di wilayah perairan Timika saat ini cuacanya masih tidak baik, sehingga pihak kantor SAR Pencarian dan Pertolongan Kabupaten Timika mengimbau kepada warga agar terus memantau aktivitas dari BMKG Kota Timika. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Marcelinus Labulela atas laporannya. Dan tadi Tribuners Marcel juga sudah menghimpun keterangan dari Kasubsi Operasi dan Siaga SAR Timika Papua, Syahril. Berikut liputannya untuk Anda. Selamat siang, kami Basarnas Timika menginformasikan telah ditemukan satu korban atas nama Bapak Mansur pukul 10.40 di perairan Nigiwiau, kecelakaan laka laut yang terjadi di perairan Nigiwiau 2 hari yang lalu, dan tim berhasil menemukan korban kurang lebih 1 mil dari TKP, yaitu tim Basarnas, TNI Polri, relawan dan masyarakat. Korban telah dievakuasi ke kampung terdekat dan masih berlanjut untuk pencarian korban yang selanjutnya, yaitu Ibu Siti Aminah. Saat ini di lokasi telah dilakukan pencarian di daerah yang dicurigai ada ditemukan objek yang dimiliki oleh Ibu Siti Aminah, ya itu berbentuk jaket yang digunakan, dicurigai punya korban, dan saat ini tim masih melakukan pencarian di lokasi TKP. Selesai jeda, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Kenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Masih bersama saya Firdananda di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Masyarakat Garut antusias mengikuti uji coba kereta api di stasiun Garut ke stasiun Cibatu pada Kamis 24 Februari.
Uji coba yang dilakukan secara terbatas itu diikuti oleh masyarakat Garut dari mulai anak-anak hingga orang tua. Warga sudah mengantri sejak pagi untuk bisa mencoba menaiki kereta di jalur legendaris secara gratis. Manajer Humas Daob 2 PT KAI Kuswardoyo mengatakan antusiasme masyarakat cukup tinggi dalam uji coba kereta tersebut dilihat dari banyaknya warga yang mendaftar. Informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Sidki Al-Kifari di sana. Silakan laporan Anda, Sidki. Baik, Firda, selamat sore. Hari ini saya melaporkan dari Kabupaten Garut, dan hari ini adalah hari yang sangat sejarah tentunya bagi masyarakat Garut itu sendiri, karena jalur legendaris kereta api dari stasiun Cibatu ke stasiun Garut akhirnya aktif setelah hampir 40 tahun lamanya mati suri. Jadi ini rangkaian uji coba ini memang sudah dilakukan dari sebulan yang lalu, tapi uji coba dengan menggunakan mengajak atau melibatkan warga masyarakat Garut ini baru dicoba hari ini di stasiun kereta api Garut. Jadi dari pagi tadi antusias warga cukup banyak ya, karena memang sebelumnya sudah diumumkan dan dari pagi hari warga sudah mengantri, mendaftar untuk bisa merasakan kembali bernostalgia kembali melakukan perjalanan dari Garut Kota ke Cibatu maupun dari stasiun Cibatu ke Garut Kota. Jadi memang ini rangkaian uji coba dengan melibatkan warga ini akan dilakukan hingga 1 bulan ke depan. Namun PT KAI mengevaluasi tentunya dari awal uji coba ini, jika nantinya hasilnya bagus dan hasil evaluasinya memuaskan, tentunya PT KAI dalam hari-hari ke depan akan membuka kembali perjalanan bagi warga. Jadi ini warga Garut ini bisa mencoba secara gratis ya. Warga Garut pun nantinya bisa kalau mau menaiki kereta ini dari stasiun Garut ataupun dari stasiun Cibatu, silahkan nanti mendatangi stasiun, nanti akan diberikan jadwalnya secara berkala, karena hari ini pun Kamis 24 Februari PT KAI memberikan dua jadwal pulang pergi Garut Cibatu dan Cibatu Garut. Dan ini alhamdulillah cukup antusias masyarakat juga. Tadi ada anak-anak ikut naik, terus ada lansia yang kembali bernostalgia. Kebanyakan kami pun merasa terharu ya, karena memang kereta ini sudah lama dinanti-nanti dan sudah lama sampai 4 dekade tidak beroperasi dan dinanti-nanti oleh warga Garut itu sendiri. Kita ingat bahwa dulu Kabupaten Garut jalur Priangan dari stasiun Cibatu ke stasiun Garut ke stasiun Cikajang itu punya jalur legendaris yang kita ingat sebagai jalurnya kereta Si Gombar atau Sikuit. Dua kereta legendaris ini dan hadirnya kembali kereta api di Kabupaten Garut ini mengingatkan kembali masyarakat Garut itu sendiri dengan masa-masa dulu 40 tahun yang lalu, karena memang dulu sempat ada letusan Gunung Galunggung di Tasikmalaya yang juga berdampak ke Kabupaten Garut, yang akhirnya jalur-jalur kereta ini ada yang rusak. Kemudian saksi-saksi hidup pun waktu itu 39 tahun yang lalu mengatakan bahwa di akhir berjalannya kereta Si Gombar legendaris ini dulu pernah kereta ini dibahan bakari oleh kayu bakar, jadi tidak menggunakan bahan bakar batu bara. Itu masa-masa sulit, tentunya masa-masa sulit setelah Gunung Galunggung meletus di Tasikmalaya yang berdampak ke Kabupaten Garut. Jadi memang ini cukup bersejarah sekali, dan kereta Garut Cibatu, stasiun Garut Kota ke stasiun Cibatu pun sekarang udah 100% bisa digunakan, dan masyarakat itu sendiri bisa ikut mencoba uji coba kereta ini. Kemarin sempat Bupati dan semua jajaran pemerintahan menguji coba dari stasiun Garut ke Pasar Senen Jakarta. Alhamdulillah berjalan lancar, dan tinggal saat ini ada perbaikan-perbaikan yang masih perlu dikuatkan, yaitu adanya
jalur kereta api yang usianya sudah 100, maksud kami jembatan kereta api yang usianya sudah 100 tahun. Jadi ini memang sedang fokus pada perbaikan jembatan tersebut yang nantinya secara 100% kereta Garut ini akan beroperasi secara komersial. Bupati Garut, Rudi Gunawan, menjanjikan bahwa tanggal 2 Maret, Menteri Erick Thohir akan datang ke Garut dan meresmikan jalur kereta ini. Kita berharap jalur kereta ini pun mampu berjalan dengan semestinya. Kita tunggu nanti pada bulan Maret peresmian jalur kereta Kabupaten Garut ini. Baik, Firda. Ya, terima kasih atas laporannya mengenai jalur baru di Garut ini. Akan kami tunggu lagi informasi update-nya nanti tanggal 2 Maret. Terima kasih, selamat bertugas kembali, Sidki. Dan tadi Tribuners, Sidki juga sudah menghimpun keterangan dari Manajer Humas Daob 2 PT KAI Kuswardoyo. Berikut liputannya untuk Anda. Perjalanan-perjalannya. Ya, jadi proses uji coba KLB hari ini dimulai tadi pagi jam 9. Kami membawa sebanyak 700 pengguna jasa kereta api dari wilayah stasiun Garut. Demikian juga untuk siang hari ini, untuk satu kali perjalanan kami membawa sebanyak 200 orang. Alhamdulillah berjalan lancar. Sejauh ini memang sangat banyak masyarakat yang ingin merasakan uji coba ini, dan memang sudah banyak pula yang mendaftar untuk keberangkatan pada edisi berikutnya. Namun tentunya untuk keberangkatan pada minggu besok, kami masih harus melihat hasil evaluasi dari perjalanan hari ini. Seandainya memang perjalanan hari ini hasil evaluasinya baik, tidak tertutup kemungkinan untuk minggu besok kami akan mengoperasikan 2 atau 3 kali dalam satu minggunya. Artinya? Betul. Kami berencana seperti itu. Hasil evaluasi hari ini akan menentukan minggu depan akan evaluasi berapa kali dalam satu minggu, bisa 2 atau 3 kali, dan kemungkinan juga akan ada jadwal yang kami sesuaikan. Betul, karena memang saat ini masih pada masa pandemi. Tentunya kami membatasi itu untuk menghindari bagi warga masyarakat akan adanya wabah COVID-19. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kereta saat ini adalah kereta uji coba. Tentunya ketika masih uji coba, kami tidak bisa menggunakan perjalanan kereta dengan kapasitas yang lebih batas. Makanya kemudian kami batasi untuk perjalanan, satu kali perjalanan 200 orang saja. Jajaran Komando Armada Koarmada 3 wilayah Indonesia Timur menggelar aksi bakti sosial pada sejumlah titik di Klademak 2 Pantai, Distrik Sorong Manoy, Kota Sorong, Papua Barat. Baksos tersebut lebih menyasar pada warga yang terkena musibah rumah roboh akibat ombak dan angin kencang pada Selasa 22 Februari kemarin. Aksi kali ini dipimpin oleh Koarmada 3 wilayah Timur Laksamana Muda TNI Irfan Syah. Irfan Syah menuturkan aksi ini merupakan respons Koarmada 3 terhadap kejadian 40 rumah roboh di Klademak 2 Pantai dan Pulau Dom. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Ashari Rahrusun. Silakan laporan Anda, Safwan. Ya, baik. Firda dan juga Tribunas dimanapun Anda berada, selamat malam. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat bahwa pasca terjadi kejadian rumah roboh sebanyak 40 rumah di wilayah Kota Sorong, yakni di Klademak dan juga di Pulau Dom itu sendiri, hingga hari ini ada sejumlah perhatian dari sejumlah jajaran baik pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga jajaran Koarmada 3 wilayah Indonesia Timur. Dan pada hari ini Koarmada 3 yang dipimpin langsung oleh Panglima Koarmada 3 wilayah Indonesia Timur turun ke lokasi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur, dan Koarmada 3 langsung memimpin, Panglima Koarmada 3 langsung memimpin ratusan prajurit TNI dari Koarmada 3 untuk melakukan pembersihan di lokasi kejadian, yakni di Klademak 2 Pantai itu sendiri. Dan selain melakukan pembersihan, Koarmada 3 juga melakukan dialog dengan sejumlah pihak, serta membuka dari Koarmada 3 membuka posko kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak kejadian
terdampak dari kejadian Selasa 22 Februari kemarin. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa pada aksi bakti sosial tersebut terdapat sejumlah masyarakat dari korban kejadian kemarin mendapatkan bantuan dari Kormada 3 yakni sembako yang mana di dalamnya ada beras dan juga bahan makanan lainnya. Hingga saat ini Kormada 3 juga berjanji akan membuka tenda pengungsian, sebab pada kunjungan tadi ada sejumlah pengungsi mengaku mereka kesulitan ketika misalkan terjadi hujan pada malam hari, sebab tenda pengungsian yang saat ini dipasang oleh pemerintah dan juga oleh pihak kepolisian di lokasi kejadian hingga saat ini kondisinya bocor dan dimasuki oleh air begitu. Dan mereka berharap Kormada 3 bisa membantu kondisi tersebut agar bisa hidup selayaknya di dalam tempat pengungsian. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Barat, Safwan Asari atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari seorang korban rumah roboh di Sorong, yakni Pubelius Awarawi dan juga Kepala Kormada 3 Wilayah Timur, Laksamana Muda TNI Irfan Syah. Berikut liputannya untuk Anda. Di daerah Jembatan Puri sini, karena kemarin ada bencana ombak besar, pasang tinggi. Setelah kita tahu ada beberapa masyarakat di sini, saudara-saudara kita yang kena dampaknya, ada yang rumahnya rusak, barang-barangnya hilang. Kami dari Kormada 3, Lantamal 14 dengan Marinir bersama-sama kita ingin sedikit membantu saudara-saudara kita di Jembatan Puri sini. Mudah-mudahan bantuan yang tidak seberapa ini bisa meringankan beban mereka. Kita juga siapkan seluruh anggota untuk kerja bakti, bersihkan puing-puing, mungkin ada barang-barang yang masih di laut. Kemudian kita juga memberikan bantuan sedikit untuk tambahan untuk bertahan hidup. Kemudian kita juga siapkan posko kesehatan, mungkin kalau ada masyarakat yang setelah kejadian kemarin mengalami gangguan kesehatan, ada yang sakit, tadi sudah ada yang diperiksa juga, ibu hamil, ada yang baru melahirkan juga. Selanjutnya kami juga memberikan bantuan karena kami belum sempat ke Pulau Dok. Bantuan juga akan kami kirim juga ke Pulau Dok. Mudah-mudahan kita sesama ini masyarakat di pesisir sini. Menurut kami pihak korban sangat senang bahwa ada pihak TNI yang mau membantu kami pihak korban ini. Kami sebagai rakyat kecil kami sangat senang sekali. Kami bangga dengan hal ini. Kami berarti ada perhatian dari TNI bahwa kami tidak ditinggalkan, tapi kami tetap pada bantuan kepada kami. Ya, tadi sempat ada material tanah proyek perumahan di Nangaba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, menutup ruas jalan nasional jurusan Ende, Nagekeo, Selasa 22 Februari. Titik jalan yang ditutupi tanah yakni di kilometer 9 Nangaba dengan panjang kurang lebih 200 meter. Sementara tinggi tanah bervariasi antara 30 cm, 1 meter, bahkan hingga 2 meter. Menurut keterangan warga setempat, ruas jalan tersebut sudah ditutupi tanah berlumpur sejak Senin sore. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Oris Goti yang akan melaporkannya. Silakan Oris, laporan Anda. Ya, Firda dan Tribuners, pantauan saya hari ini tadi di kilometer 9 ruas jalan nasional jurusan Ende Nagekeo, memang aktivitas lalu lintas sudah kembali berjalan baik, walaupun memang masih ada sisa-sisa material tanah di badan jalan, dan potensi bahwa ruas jalan di kilometer 9 itu tertutup tanah masih kemungkinan masih akan terjadi, sebab
tanah proyek yang berada di dekat jalan tersebut masih menggunung, dan jika terjadi hujan deras, maka air akan membawa tanah itu ke badan jalan. Nah, kondisi terburuk sebenarnya itu terjadi pada Selasa 22 Februari 2022, di mana ketinggian tanah itu bervariasi, ada yang 30 cm, ada yang 1 meter, bahkan sampai 2 meter. Dan itu membuat aktivitas lalu lintas macet, bahkan kemacetan itu bisa sampai dengan 1 sampai 2 kilometer. Nah, saya mencoba untuk menelusuri di lapangan dari mana penyebab tanah itu bisa sampai ke badan jalan. Nah, saya menelusuri di lokasi. Memang terdapat bekas aliran air dan tanah yang berasal dari timbunan tanah proyek. Dan berdasarkan keterangan warga setempat, bahwa itu sudah sering kali terjadi, cuman kondisi terburuknya itu terjadi pada Selasa 22 Februari 2022. Nah, saat kejadian itu, pihak kontraktor proyek tersebut sempat menurunkan 1 unit alat berat, yakni loader, untuk mengatasi tanah yang memenuhi badan jalan. Namun 1 alat itu tidak cukup, sehingga pemerintah Kabupaten Ende menurunkan 1 alat berat lagi, yakni 1 unit ekskavator untuk membantu pembersihan. Nah, sejauh ini para warga juga sangat berharap bahwa pemerintah Kabupaten Ende untuk lebih tegas menindak pihak kontraktor untuk mengerjakan proyeknya secara lebih hati-hati, sehingga tidak menimbulkan keresahan di warga. Selanjutnya, saat ini saya lagi berupaya untuk mengkonfirmasi pihak-pihak terkait dengan keberadaan proyek tersebut. Apakah sudah mengantongi izin AMDAL atau belum? Sekian, Firda dan Tribuners sekalian, laporan dari saya. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Flores, Horis Goti melaporkan langsung dari sana. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Antrian solar masih saja terjadi di Provinsi Sulawesi Utara. Seperti yang terjadi pada Rabu 23 Februari di pom bensin Kolongan di Kecamatan Kelawat, Kabupaten Minahasa Utara atau Minut. Antrian kendaraan terjadi hampir 50 meter dari SPBU di kawasan Kelawat. Hal ini kemudian mengakibatkan terhambatnya arus lalu lintas dan juga kemacetan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Arthur Rompis yang akan melaporkannya. Silakan laporan Anda, Arthur. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners. Jadi ini kejadian antrian kendaraan untuk beroleh solar kembali terjadi beberapa hari terakhir. Jadi ini memang sudah terjadi sejak beberapa bulan yang lalu, namun sempat reda. Kemudian ini beberapa hari terakhir kembali muncul lagi antrian kendaraan solar. Dan yang terpantau oleh Tribun Manado.co.id adalah antrian di SPBU yang ada di Kolongan, di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Jadi amatan Tribun Manado.co.id pada pagi hari itu terjadi antrian kendaraan yang meluber hingga jarak 50 meter dari SPBU. Di dalam SPBU juga terlihat banyak sekali kendaraan yang melakukan antrian solar. Jadi banyaknya kendaraan yang antri di tepi jalan ini sedikit banyaknya mempengaruhi arus lalu lintas yang ada di Jalan Manado Bitung. Jadi kerap kali terjadi perlambatan oleh karena adanya kendaraan-kendaraan besar yang parkir di tepi jalan. Dan juga ini juga dikeluhkan oleh para sopir kendaraan besar. Jadi karena antrian solar merugikan mereka secara fisik dan juga secara ekonomi, beban ekonomi juga meningkat pesat karena mereka harus menanti dalam waktu yang lama untuk mendrop barang-barang dari satu kota ke kota yang lain. Jadi ini memang sebenarnya sudah dilakukan upaya dari Pemprov Sulut untuk menangani masalah antrian solar ini, namun ini penyebab antrian solar yang terakhir ini belum juga bisa diketahui karena belum ada pemberitahuan dari pihak Pemprov. Yang pasti dari warga, khususnya pengguna jalan, berharap agar tidak ada lagi antrian solar yang dan secepatnya pemerintah bisa
mengatasi hal tersebut agar tidak berdampak buruk terhadap perekonomian. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado Arthur Rompis atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Setelah beberapa bulan silam di PAW oleh partainya PDIP dari kursi DPRD Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, kini Syahrun, 26 tahun, menghuni sel Prodeo. Sejak Senin 22 Februari, ia dijebloskan ke rumah tahanan Polres Tanah Laut oleh penyidik Satreskrim setempat. Hal itu karena pemuda warga desa Kintab, Kecamatan Kintab itu terlibat kasus dugaan pencurian tandan buah kelapa segar atau TBS kelapa sawit di kebun sawit PT Kintab Jaya Watindo di Desa Kintab. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos. Ada Roy yang akan melaporkannya. Silakan Roy, laporan Anda. Baik, terima kasih. Terima kasih rekan Firda. Dapat kami informasikan kasus penangkapan mantan anggota DPRD Tanah Laut tersebut itu berawal ketika pada hari Minggu kemarin, Minggu sore, itu ada laporan dari pihak manajemen PT Kintab Jaya Watindo tersebut bahwa ada gerakan satu unit pickup yang membawa tandan buah segar sawit
yang di dalamnya ada salah satu mantan anggota Dewan dan satu orang lainnya. Kemudian mereka menghentikan mobil tersebut, mengamankan mobil tersebut, dan kemudian mereka lapor ke aparat kepolisian, dan kemudian keesokan harinya lah kemudian petugas kepolisian yang langsung dipimpin oleh Kapolres AKBP Rofikoh Yunianto mengamankan mantan anggota DPRD tersebut di desa sebelah, di desa Simpang 4 Sungai Baru, Kecamatan Jorong, kemudian langsung dibawa ke Mapolres Tangerang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan saat ini penyidik melakukan pengembangan terkait kasus ini karena dimungkinkan ada pihak-pihak lain yang terlibat, terutama diantaranya adalah orang yang mungkin menjadi penadah dalam kasus ini. Dapat kami informasikan bahwa sebetulnya perkara ini juga imbas dari rangkaian rentetan peristiwa sebelumnya, di mana warga desa Kintab di tempat mantan anggota Dewan tersebut berada telah beberapa kali terjadi perselisihan terkait masalahan dengan PT KJW tersebut, di mana masyarakat di bawah koordinasi dari mantan anggota Dewan Sahrul tersebut mengklaim bahwa sebagian lahan kebun sawit PT KJW di desa setempat itu berada di luar HGU. Karena itu mereka meminta lahan tersebut dikembalikan ke desa, dan juga mereka juga beberapa pekan lalu juga sempat berdemo di kantor PT Kintab Jawa Timur tersebut, dan kemudian juga dimediasi oleh Pemkab, dan ini masih berproses sampai sekarang. Dan kemudian terjadilah hari Minggu kemarin laporan dari pihak KJW bahwa ada pencurian sawit, dan sekarang polisi telah mengamankan mantan Dewan tersebut karena diduga terlibat dalam kasus pencurian sawit tersebut. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Post, Roy, atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Roy juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Tanah Laut AKBP Rofikoh Yunianto. Berikut liputannya untuk Anda. Yang ada di TKP perusahaan KJW yang ada di Kintab. Untuk barang buktinya itu ada sekitar 95 TDS tandan buah segar. Jadi ada sekitar 95 buah sawit ya, bukan brundulannya ya, tapi buahnya. Itu diperkirakan sekitar 1 ton atau 1000 kilo. Kronologisnya bahwa saudara Sahrul berteman itu melakukan pencurian dari mulai hari Sabtu. Hari Sabtu ada berapa mobil pickup, untuk jumlahnya kita nggak tahu, lupa berapa. Terus kemudian dilakukan kembali di hari Minggu. Akhirnya di hari Minggu ditangkap oleh Brimob dan security yang ada di PT KJW tersebut. Akhirnya dilaporkan ke Polsek, dan kami selaku Kapolres menurunkan tim ke sana untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Untuk pasal yang dikenakan yaitu pasal 363. Pasal 363 itu ancaman hukumannya sekitar 7. Dinas Kesehatan Kota Kendari mencatat status asesmen risiko COVID-19 di Kota Kendari saat ini berada pada level 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari Dr. Harminingrum mengatakan asesmen risiko COVID-19 tersebut sebagaimana penilaian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes RI. Kemenkes menyatakan asesmen situasi COVID-19 di Kota Kendari berada di level 4 sejak 15 Februari 2022 lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra. Ada Amelda Dev yang akan melaporkannya. Silakan Amelda, laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Firda. Ya, untuk diketahui Firda, di Kota Kendari saat ini untuk penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri, sebenarnya Kota Kendari itu menerapkan PPKM level 3. Namun menurut Kementerian Kesehatan yang menilai kondisi asesmen COVID-19 di Kota Kendari per tanggal 15 Februari 2020 lalu menyatakan Kota Kendari masuk pada level 4. Ya, hal itu dikarenakan lonjakan kasus COVID-19 di Kota Kendari begitu tinggi, juga hunian di rumah sakit begitu banyak. Ya, hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, Dr. Rahminingrum. Ya, diketahui hingga saat ini kasus COVID-19 di Kota Kendari itu mencapai 1.534, di mana kasus pertama kali di Kota Kendari tercatat pada 2 Februari 2020 lalu. Jadi belum ada waktu
waktu 1 bulan kasus COVID di Kota Kendari melonjak begitu tinggi hingga menembus angka 1.500. Selain itu, namun meskipun angka kasus COVID tinggi, Firda, untuk proses penyembuhannya sendiri juga terbilang cepat dibandingkan gelombang kedua atau varian Delta yang sempat dialami Kota Kendari juga di tahun lalu. Untuk tahun ini, gelombang ketiga ini, meskipun kenaikan kasus meningkat lebih cepat, proses penyembuhan juga begitu cepat, dan hingga saat ini sudah ada 503 orang yang sembuh. Sementara pasien yang dirawat inap di rumah sakit hingga saat ini sebanyak 95 orang. Jadi sekitar 80% warga Kota Kendari memilih isolasi mandiri karena gejala yang dialami oleh warga Kota Kendari kebanyakan gejala ringan. Jadi disarankan juga untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Ya, jadi berdasarkan hal tersebut, ketersediaan oksigen di Kota Kendari juga masih dalam kategori aman, yakni masih ada 1.050 tabung oksigen yang tersedia di 7 rumah sakit rujukan di Kota Kendari. Ya, untuk diketahui juga, Firda, 95 orang yang ada dirawat di 7 rumah sakit rujukan ini bukan hanya warga Kota Kendari sendiri, melainkan ada dari beberapa kabupaten kota lainnya yang ada di Sulawesi Tenggara. Karena memang rumah sakit rujukan itu hanya ada di Kota Kendari. Ya, meskipun Kemenkes menyatakan menilai Kota Kendari masuk pada asesmen COVID di level 4, namun Kadis Kesehatan sendiri berharap ketika PPKM berdasarkan Inmendagri untuk Kota Kendari selesai nantinya, Kota Kendari masih menerapkan PPKM level 3 atau bahkan bisa turun ke level 2 atau PPKM level 1. Dan yang terakhir, Firda, Dinas Kesehatan Kota Kendari sendiri juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan membantu menjalankan program vaksinasi. Hal itu dilakukan guna melindungi masyarakat Kota Kendari agar penyebaran ini tidak begitu cepat dan dampak yang diterima walaupun ketika terkena COVID gejalanya tidak terlalu berat dibandingkan tidak divaksin sama sekali. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun News Ultra, Melda Devi, atas laporannya. Dan tadi Tribuner Samil juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, Dr. Gigi Rahmaningrum. Berikut liputannya untuk Anda. Dari Kementerian Kesehatan, ya. Kalau dari yang PPKM Mendagri itu memang assessment dari Kementerian Dalam Negeri. Mudah-mudahan sih nanti berakhirnya Mendagri yang sekarang itu Kota Kendari masih di level 3, ya. Banyak faktor kenapa Kota Kendari menurut Kementerian Kesehatan itu masuk di level 4, karena memang ya di samping kasus yang cukup tinggi di Kota Kendari juga memang tingkat hunian rumah sakit yang cukup tinggi, ya, cukup tinggi. Walaupun sebetulnya tingkat hunian rumah sakit tinggi itu bukan hanya karena warga Kota Kendari saja, tapi karena Kota Kendari adalah ibu kota provinsi, ya, rumah sakit rujukan COVID itu kebanyakan di Kota Kendari, sehingga ya beberapa warga dari kabupaten kota lain berkumpul di Kota Kendari untuk mendapatkan layanan. Tim SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan Mamuju bersama tim gabungan melanjutkan pencarian korban hilang di Majene, Sulawesi Barat. Pencarian menyisir laut di Desa Babulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene pada Rabu 23 Februari. Tim SAR terdiri dari Basarnas Mamuju, Polerut Polres Majene, dan relawan terjun langsung menyisir daerah perairan sekitar. Warga yang hilang diketahui bernama Burahing, 44 tahun, bukanlah seorang nelayan yang hilang saat pergi memancing di kawasan tersebut. Informasi lebih lengkapnya untuk update terkini bagaimana proses pencarian dari korban. Saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Sulbar, ada Mas Din yang akan melaporkannya. Silakan Mas Din, laporan Anda.
Ya, halo Firda dan Tribuners. Dapat kami informasikan sebelumnya dikabarkan warga bernama Borahing 44 tahun hilang di perairan atau laut Desa Bababula Utara, Kecamatan Pambuang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, di mana warga ini hendak mencari ikan pada Selasa malam. Namun hingga saat ini proses pencarian sendiri untuk korban yang hilang tersebut masih berlangsung, di mana dilakukan oleh tim SAR, maksud saya tim SAR dari Basarnas Mamuju, melakukan penyisiran di sekitar laut atau perairan Desa Bababula Utara. Bukan hanya tim SAR, namun juga ada dari personil Pol Airut Majene dan beberapa relawan juga ikut membantu mencari warga yang hilang tersebut. Dan informasi terbaru yang kami dapatkan hingga sore hari ini, korban belum ditemukan oleh tim SAR. Dan terkait dengan kronologi kenapa Borahing sendiri bisa dinyatakan hilang, di mana pada Selasa malam ia hendak mencari ikan bersama dengan satu warga lainnya, namun dengan perahu yang berbeda, namun sekitar 700 meter dari bibir pantai. Kemudian mereka ingin kembali karena kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Namun beberapa meter setelah mereka hendak kembali, mereka kemudian dihantam ombak besar yang membuat perahu kedua nelayan ini terbalik dan nahas bagi si Borahing karena tidak bisa berenang, dia pun langsung hilang dan terbawa oleh arus ombak. Dan juga sedangkan satu warga lainnya dinyatakan selamat. Dan terkait dengan kendala di lapangan, dari konfirmasi kami dengan tim SAR yang ada di lapangan, yakni Kasatpol Airut Majene, AKP Saprudin, mengatakan gelombang tinggi yang mana di lokasi mencapai 1 meter hingga 2 meter, dan juga cuaca yang berubah-ubah menjadi salah satu faktor penghambat dalam pencarian. Dan sehingga pada malam hari ini tim SAR hanya melakukan pemantauan, tidak terjun langsung ke perairan, namun akan kembali dilakukan pencarian pada esok harinya. Seperti itu, Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun News Sulbar, Mas Dina, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno ke Pulau Maratua belum dapat dipastikan lantaran tingginya kasus COVID-19. Terlebih, syarat kunjungan harus di wilayah zona hijau. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau, Mas Rani, mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan protokol kementerian terkait waktu kedatangan Menparekraf Sandiaga Uno ke Maratua. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Renata Andini yang akan melaporkannya. Silakan laporan Anda, Renata. Baik, terima kasih rekan Firda di studio, bahwa benar hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, Mas Rani, yang menyebutkan bahwa pihaknya saat ini masih terus berkoordinasi dengan protokol Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lantaran lonjakan kasus baik di pusat maupun di Kabupaten Berau melonjak. Dalam rapat Pemkab Berau sebelumnya, dan pihak Pemkab Berau memang sudah melakukan beberapa kali rapat, bahwa Menparekraf Sandiaga Uno sendiri dikabarkan akan datang pada bulan Maret. Namun kepastian tersebut akan diumumkan seminggu sebelum kedatangan beliau. Sejauh ini Pemkab Berau memang sudah memiliki rundown dan beberapa acara penting, namun tujuan utama untuk kedatangan Menteri sendiri yakni berada di Pulau Maratua yang menjadi destinasi wisata unggulan Kabupaten Berau. Namun Pulau Maratua untuk saat ini masuk dalam status zona kuning lantaran adanya penambahan kasus klaster pariwisata. Untuk itu Pemkab Berau saat ini memang masih terus mempersiapkan lokasi unggulan tersebut, baik dari menginstruksikan agar peningkatan sarana infrastruktur dan kebersihan lingkungannya. Begitu juga pihak Pemkab Berau mempersiapkan produk unggulan baik dari UMKM dan IKM, dari bentuk olahan makanan hingga kerajinannya. Lantaran Pemkab Berau sendiri memang sangat berharap kedatangan Pak Menteri sebagai ajang promosi pariwisata Kabupaten Berau. Seperti itu, rekan Firda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis Renata Andini dari Tribun Kaltim atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdana, mewakili kru petugas, pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali, dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!